Oke guys, sekarang saya sedang perjalanan menuju ke makamnya Syekh Abdullah Mudakir guys. Siapa sih sosok Syekh Abdullah Mudakir itu? Mari kita simak sejarah singkat perjalanan kehidupan beliau. Pada masa lalu, Kabupaten Demak dikenal dengan Demak Bintoro, yaitu sebuah kerajaan Islam di tanah Jawa. Kerajaan Islam ini menjadi barometer makin menguatnya pengaruh Islam di Nusantara. Kala itu, Demak menjadi pusat politik sekaligus dakwah Islam. Tak aneh jika di Demak para wali kerap berkumpul. Bahkan, Masjid Agung Demak dibangun bersama-sama oleh para wali. Pada masa selanjutnya, Demak juga dikenal sebagai kota wali. Ada pula wali yang dimakamkan di Demak. Paling terkenal adalah Sunan Kalijaga yang berlokasi di Kadilangu. Ada pula makam Syekh Jumadil Kubro dan Raden Fatah. Di luar itu masih ada makam sejumlah wali. Salah satunya adalah makam Mbah Abdullah Mudakir atau Syekh Abdullah Mudakir ini. Barangkali nama wali ini kalah populer dengan Sunan Kalijaga atau Sunan lainnya. Namun makam Mbah Mudakir unik karena berada di tengah laut. Anehnya lagi, meski pesisir utara Jawa berhadapan dengan bahaya tenggelam karena penurunan muka tanah dan naiknya permukaan laut, makam wali ini aman-aman saja. Seperti apa sih kisahnya Syekh Mudakir? Kisah Syekh Mudakir. Nama Syekh Abdullah Mudakir cukup dikenal di kalangan santri di wilayah Demak dan sekitarnya. Syekh Abdullah Mudakir atau akrab dipanggil dengan sebutan Mbah Mudakir merupakan salah satu ulama besar yang menyiarkan Islam di kawasan Pantai Sayong, Demak. Bahkan ulama yang lahir di Dusun Jago, Desa Weringin Jajar, Kecamatan Meranggen tahun 1869 itu disebut-sebut sebagai pencetak kader para kiai muda di Demak dan sekitarnya. Sebelum menjadi ulama, Syekh Mudakir banyak berguru pada para ulama, salah satunya dengan Syekh Soleh Darat.
Sekitar tahun 1900-an, Syekh Mudakir menetap di Tambak Sari, Bedono, Demak. Di sana beliau menikah dengan Nyai Latifah dan Nyai Asmanah. Beberapa waktu kemudian beliau menikah lagi dengan Nyai Murni dan Nyai Imronah. Dari keempat istrinya, beliau dikaruniai 18 seorang anak. Mbah Abdullah Mudakir adalah pejuang yang dicintai masyarakat. Selain seorang ulama, Mbah Abdullah Mudakir juga dikenal sebagai seorang pejuang yang selalu menentang penjajahan Belanda. Dengan ilmu kanuragan yang dimiliki, beliau selalu lolos ketika akan ditangkap oleh Belanda. Ulama yang sehari-hari bekerja sebagai petani Demak itu kebal terhadap berbagai macam senjata. Selain itu, beliau juga kerap dimintai orang untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Walau begitu, beliau tidak meminta imbalan atas pertolongannya. Lazimnya wali, Mbah Mudakir juga memiliki keistimewaan. Bila Sunan Kalijaga dikebal membuat pilar kayu tata yang menjadi soko guru Masjid Agung Demak, maka Mbah Mudakir dikenal dengan sosoknya yang menguasai ilmu kanuragan. Syekh Abdullah Mudakir atau dikenal dengan sebutan Mbah Mudakir meninggal pada tahun 1950 di usia 81 tahun. Usai meninggal pun Mbah Abdullah Mudakir masih meninggalkan tanda karomah. Makamnya berada di sebuah pekarangan kira-kira seluas 30 meter persegi yang dikelilingi air laut. Berkembang mitos bahwa makam Mbah Abdullah Mudakir itu mengapung sehingga tidak akan tenggelam kendati pasang air laut tinggi. Karomah Syekh Abdullah Mudakir. Salah satu karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekh Abdullah Mudakir adalah makamnya yang tidak terendam air laut walau tanah-tanah di sekelilingnya sudah tenggelam. Ini pula yang terjadi pada makam istri dan anak-anaknya. Jadi tak heran makam Syekh Abdullah Mudakir dan keluarganya dianggap keramat karena tidak terbikin diterjang pasang surut air laut. Untuk menuju ke makam Syekh Mudakir, para penziarah harus berjalan sepanjang 700 meter melalui jembatan yang di kanan kirinya merupakan air laut. Karena keajaiban makam Syekh Mudakir itu, berkembang mitos bahwa masyarakat percaya makam itu mengapung dan tidak akan pernah tenggelam walau pasang air laut tinggi. Hal itu diyakini masyarakat karena keluhuran budi Syekh Mudakir yang semasa hidupnya melakukan syiar di wilayah tersebut dan sangat berjasa dalam pembangunan akhlak warga setempat, baik dalam ilmu agama maupun tradisi yang diajarkan. Tak heran bila banyak santri yang datang untuk berziarah. Mereka tidak hanya dari Demak, tetapi juga luar daerah seperti Kudus, Wonosobo, Bogor, Bandung, bahkan Kalimantan. Namun sebenarnya dahulunya dusun Tambak Sari, tempat di mana makam Mbah Mudakir berada, adalah daratan. Namun karena terus-menerus terkena banjir rob air laut, lama-kelamaan daratan itu mengalami abrasi sehingga keberadaan makam Mbah Mudakir berada di tengah laut. Wallahu a'lam bishawab.